jam kerja yang sampai jam 3 siang dari pagi itu dibagi 3 shift. Oh ya? Ya, di sini Menteri Tenaga Kerja Oman selama Ramadan memberlakukan 3 Food shift. waste atau apa? Ya, food waste. Jadi sebenarnya di saat berbuka itu kita makan sedikit pun sudah cukup kenyang. Tapi namanya juga kadang-kadang lapar mata kita. Soal agama kita toleran, tapi soal takjil kita duluan. Jam 3 kita standby. Besar yang lain lagi lemes-lemes kita udah standby. Lucu itu. Jadi gimana ya? Bagaimana teman-teman kita, saudara-saudara kita dari non-muslim itu mencoba untuk menikmati seperti apa rasanya berbuka puasa, ya kan? Jadi tadi ada juga video yang menceritakan tentang seperti apa teman-teman yang non-muslim itu dari jam 2 dan jam 3 siang sudah menunggui tempat penjualan takjil gitu. Sampai akhirnya mau buka puasa ini nggak mendapatkan takjil seperti yang mereka harapkan karena udah habis duluan diborong. Ya, jadi Ramadan ini bisa dikatakan festival keagamaan ya. Karena Iya, betul. ternyata festival ini tidak hanya melibatkan kaum muslim atau yang beragama Islam saja, tapi juga yang beragama lain juga ikut-ikutan menikmati suasana beda bulan Ramadan. Jadi emang ini milik bersama gitu deh. Inilah Indonesia gitu. Kenapa? Karena ya ternyata dinikmati oleh banyak orang. Ya itu kan Ramadan effect ya, kita nyebutnya sebagai Ramadan effect. Efek daripada Ramadan itu ternyata ke banyak hal gitu kan. Mulai dari suasananya, mulai dari makanannya. Iya, segalanya lah. Iya. Jadi ternyata bisnis juga berkembang ya selama Ramadan ya. Bisnis berkembang gitu kan. Jadi Iya, makanan lucu juga kalau dipikir Ramadan ini bagi umat muslim ini membatasi makan hanya 2 kali sehari, biasanya kan 3 kali, ini 2 bahkan kali. 4 kali kadang-kadang. Ya, jadi dari buka puasa dan sahur, tapi permintaan terhadap bahan makanan, terhadap kue-kue segala melonjak tajam gitu ya. Jadi bisnis makanan laku keras berkembang gitu. Dan menjelang akhir Ramadan tidak hanya bisnis makanan, tapi bisnis hotel, hospitality, karena orang-orang semangatnya untuk bersilaturahmi, pulang kampung. Soal Ramadan effect dari bagaimana kebiasaan orang-orang yang ya istilahnya periodically ya. Jadi setahun sekali mereka akan merasakan di setiap sore itu berbuka bareng gitu kan. Berbuka bareng, beli takjil dan lain-lain. Sebetulnya itu ada efek negatifnya nggak ya? Apa food waste atau apa? Ya, food waste. Jadi sebenarnya di saat berbuka itu kita makan sedikit pun sudah cukup kenyang. Tapi namanya juga kadang-kadang lapar mata, kita Beli sebelum semuanya. berbuka kita beli semua gitu ya. Akhirnya nggak termakan. Nah, sama juga waktu sahur. Sahur kita pengennya biar badannya kuat selama puasa, selama nggak makan selama 12 sampai 4 jam, kita makan yang banyak gitu ya. Atau enggak kita beli macam-macam, kita masak macam-macam, Nggak yang termakan dimakan juga. sedikit juga. Nah, itu sisi negatifnya. Cuman belum banyak diulas ya kalau kita baca berita-berita yang Kalau diulas hanya dari sisi positifnya saja. Ramadannya sendiri sih mungkin belum banyak diulas terkait dengan food waste-nya ya. Belum banyak penelitian tentang itu. Tapi bahwa orang Indonesia memang terkenal sebagai suka membuang makanan, itu sudah diteliti dan memang kita tergolong tinggi setelah Saudi Arabia gitu kan. Ada data, saya dapat data dari Global Advisory and Accounting Network. Advisory. Ya, advisory di Egypt, di Mesir. Nah, bahwa di Mesir itu selama Ramadan
60% makanan menjadi sampah di situ ya. Di mana? Mesir? Ya, Mesir. Selama Ramadan? Ya, dan ini kontradiksi ya, bertentangan dengan hakikat dari Ramadan kan. Iya, iya. Hakikat dan moral Ramadan tuh kita secukupnya, mengkonsumsi secukupnya, dan ini ternyata di Mesir seperti itu ya. Sekitar tahun 2017 dari Global Advisory and Accounting Network. Ramadan itu dianjurkan lebih banyak meluangkan waktu untuk keluarga dan untuk ibadah. Bisnis, terutama untuk pemerintah, instansi pemerintah juga merespon dengan mengurangi Jam jam kerja. kerja ASN misalnya, terutama ya. Kalau selain Ramadan kita masuk 7:30, pulang jam 4, atau sekitar 7,5 jam Sampai 8 jam bersih lah ya. ya, heeh. Nah, selama Ramadan kita masuknya sudah lebih telat setengah jam, pulangnya lebih awal 1 jam. Artinya setiap hari Sekitar terjadi pengurangan jam sekitar kerja 6 jam, Mas. 1,5 jam. Ya, jadi 6 jam kerja ya. Betul. Pemerintah yang seperti ini yang memberi keringanan jam kerja ternyata bukan di Indonesia aja. Di sini Menteri Tenaga Kerja Oman selama Ramadan memberlakukan 3 shift jam kerja. Shift pertama jam 7 pagi, memang datang Oke. lebih awal ya. Iya, Cuman pulangnya jam 12 siang. lebih Jadi awal. ya sempat sholat zuhur di rumah ya. Shift 2 jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Shift 3 jam 10 pagi sampai jam 3 siang. Selain itu juga untuk ASN di sana diberi keringanan untuk bekerja dari rumah. Artinya nggak ada yang sampai jam 4 atau jam 5 ya, meskipun itu apa, dibikin 3 shift ya? Enggak. Ya sama kayak Indonesia kan akhirnya pada pulang Iya. jam 3-an gitu kan. Iya, cuman kelebihannya ada fleksibilitas milih waktu Iya, yang iya, iya. mana gitu ya. Nah, inilah yang jadi apa ya, jadi penelitian. Jadi sebenarnya Ramadan itu produktivitas bisa jadi menurun ya, terkait dengan jam kerja yang semakin pendek. Terus di satu sisi juga disoroti secara fisiologis, secara kita fisik ya. Dengan kita berpuasa bisa jadi konsentrasi kita tidak sepenuhnya sama seperti kalau kita tidak berpuasa karena menahan lapar, haus, dan sebagainya. Tapi itu pun masih debatable ya. Ada juga jam kerja berkurang tapi produktivitas tetap. Tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah potensi bisnis Ramadannya. Jadi walaupun produktivitas turun, tapi potensi penjualannya bisa melonjak. Yang seperti yang kita bahas tadi. Berarti lapar matanya meningkat. Ya, betul. Lapar matanya meningkat. Dan kalau mudah terima THR kan bisa jadi beli barang elektronik baru kan? Iya, padahal hal-hal seperti itu yang harus dihindari ya. Jadi bagaimana mengelola keuangan itu penting gitu kan. Ya, jadi ketika mereka mendapatkan pendapatan dari THR itu harusnya mereka bisa mulai saving untuk nanti kalau ada kebutuhan yang tertentu gitu kan. Jadi nggak semuanya dibelanjakan. Iya. Dan di Indonesia pernah tahun 2023 kemarin Kompas mengulas tentang data dari Mandiri Spending Index. Mandiri spending itu ya. Ya, yang menyatakan bahwa pengeluaran konsumen itu terakselerasi selama Ramadan. Itu kejadian di tahun lalu di akhir Maret 2023. Spending Index Value itu sepanjang tahun dibanding bulan-bulan lain di tahun yang 2023 itu paling tinggi. Mencapai 136,4. Ya, jadi menurut penelitian Mandiri Spending Index, itu pengeluaran selama Ramadan itu, ini tidak dibedakan soal food saja ya. Pengeluaran selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Itu seluruh Indonesia atau di kota tertentu? Nggak dijelasin ya respondennya, pokoknya seperti itu Mandiri Spending Index. Jadi yang tertinggi dari bulan Januari 2023 sampai akhir Januari 2023. Jadi seperti itu. Oke. Dan
kalau kita baca, kita bicara iftar dan sebagainya, mungkin kita juga terkait dengan sektor informal ya. Hmm, Di sepanjang jalan, di komplek-komplek itu jadi tempat ada jualan, pasar dadakan, pasar dadakan. rame, Meskipun cuma macet. jual makanan-makanan yang hampir semuanya seragam kan? Iya, hampir semua sama. Kalau Tahu di goreng, tahu isi, sorry, bakwan goreng, gitu kan? Macam-macam deh tuh, lontong, udah. lontong terutama ya, Mau di sudut manapun di Jakarta dan mungkin daerah lain tuh sama tuh. sama ya. Oke. Dan sektor informal seperti ART segala, biasanya juga dapat THR ya dari Tergantung kita. majikannya, Tapi orang Indonesia saya percaya lah banyaknya bermurah hati ya, berbuah hati. generous lah. Iya, itu yang tidak wajib ya. Belum lagi kalau kita hitung wajibnya seperti zakat fitrah, oh itu. Zakat fitrah, Oh iya zakat besar mal itu. itu besar itu. Potensi zakat di Indonesia itu besar sekali. Iya, itu Besar sekali. redistribusi pendapatan itu yang paling menurut saya paling efektif ya. 2,5% lumayan tuh, besar. Iya, lumayan. Itu baru zakat fitrah loh, belum zakat mal, zakat Ya, itu zakat zakat mal ya. mal, 2,5% itu zakat mal. Iya, iya itu betul betul ya saya lupa. Zakat mal ya. Zakat fitrah berapa? Zakat fitrah 2,5 kilogram. kilogram. Jadi sama-sama 2,5 ya yang bikin saya bingung. 2,5 kilogram dan 2,5 panes. Sebetulnya membahagiakan orang lain dengan memberi gitu kan. Kita juga mendapatkan kompensasi kebahagiaan tersendiri. Nah, iya kebahagiaan. Jadi Iya, kebahagiaan tuh nggak diukur dari materi ya. betul. Jadi ada beberapa yang negara-negara yang income-nya rendah rata-ratanya tapi mereka happiness index-nya tinggi gitu ya. Jadi hal yang lain. Nah, itu yang tidak bisa Pur. diukur dengan rumus mikroekonomi yang utilitas, yang kepuasan karena ya semua serba dikuantifikasi, serba Iya. dihitung. Tapi kalau yang kenikmatan yang rohani itu Nggak nggak terhitung. Nggak terukur. Ibu kapan Iya. THR? PNS dapatlah saya THR. Iya kan 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu ya Kementerian Keuangan Keuangan Kemendagri sama mengumumkan Kemenpan RB ya. betul THR dan gaji 13 gitu. Ya alhamdulillah. Ini tinggal teman-teman ASN bekerja dengan baik saja. Iya dan Bu Menteri Keuangan juga berpesan dibelanjakan untuk produk-produk dalam negeri. Ya sama istilahnya untuk menggandakan Ramadan effect ya. Jadi permintaan barang dan jasa akan naik terutama dengan adanya THR. Ya intinya berbagi juga sih sampai dia menyampaikan puisi, pantun. Jadi Pantun. Ibu Sri Mulyani itu menyampaikan pantun di akhir pertemuan itu. Sebetulnya lucu juga pantunnya. Jadi mengingatkan tentang berbagi. Terakhir, Kemenpan RB, Kemenku dan Kemendagri. Cakep. Terus berkolaborasi dan bersinergi. Ketika uang THR sudah dibagi, jangan lupalah berbagi. Ya. Nah, itu ada golongan tertentu yang nggak dapat juga sebetulnya, seperti honorer gitu, itu nggak dapat. Iya. Nah, kalau dulu teman-teman itu langsung dengan sadar dirinya mengumpulkan uang. Jadi silahkan teman-teman nih, yuk kita kumpulin bagi ke teman-teman honorer yang tidak mendapatkan THR gitu. Kalau di ASN gitu nggak? Sama lah kita juga begitu. Ya pokoknya bagaimana caranya biar honorer ini sama-sama dapat THR ya, walaupun jumlahnya mungkin nggak sebesar kita yang sudah ASN gitu, tapi setidaknya adalah uang ketupat gitu untuk beli ketupat ya. Jadi memang, THR dalam kaitannya dengan Ramadan effect ini untuk membuktikannya perlu penelitian lebih lanjut ya. Tapi, Bu Sri Mulyani menyatakan bahwa jadi THR yang dibayarkan bulan April, akhir Mei sampai akhir April diharapkan mendongkrak
perekonomian di kuartal 1 2024 ya. Hmm. Kemudian untuk gaji 13 diharapkan untuk meningkatkan perekonomian atau growth-nya itu di kuartal 2 2024. Optimis lah ya Bu Menteri ini akan efek dari THR ya cukup banyak menjaga pertumbuhan. Iya. Mhm. Karena di Indonesia ini konsumsi cukup tinggi proporsinya ya. Nah, THR ini kan terutama mendukung konsumsi kan. Hmm. Nah, konsumsi rumah tangga di Indonesia cukup bagus, sejauh ini masih tumbuh 4,82% ya. Ya, semoga Ramadan kali ini memberikan kebaikan karena Febrio Kacaribu itu, kepala BKF itu meyakini meskipun THR diberikan kali ini lebih besar dari biasanya, dia yakin bahwa pertumbuhan itu bisa mencapai 5,25. 5,2 kali. Pertumbuhan apa nih? Pertumbuhan ekonomi ya 5,2. Saya kurang begitu paham, coba deh dicek deh. 5,2% Oh, year on pertumbuhan, year tahun 2024. pertumbuhan ekonominya dia yakin Jadi gini, 5,2 ya. Kepala BKF mengatakan bahwa pemberian THR dan gaji ke-13 dengan tunjangan kinerja 100% diharapkan aktivitas konsumsi masyarakat menguat dan perekonomian Indonesia dapat mencapai 5,2% year on year pada tahun 2024 sejalan dengan outlook pemerintah. Ya, Pede ya dia ya. pede. Ya kan, karena memang walaupun dengan skenario yang pesimis kan Indonesia masih sekitar 5% ya pertumbuhannya. Jadi kalau 5,2% ya wajar lah. Ya, semoga sesuai ekspektasi. Iya, betul. Semoga Ramadan ini berakhir dalam penuh kebaikan. Iya, Kita masuk ke Syawal sampai ketemu bulan Muharram. Itu dengan situasi Muharram tahun depan ya, 1446 Hijriah. Dengan situasi yang lebih baik lagi. oke. Amin.